Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Balik lagi di channel Anajib Official. Hari ini saya sangat bersemangat karena akan mereview sebuah film yang memicu adrenalin yang berjudul A True Mob Story. Film yang berasal dari Hong Kong dan dirilis pada tahun 1981 ini menceritakan tentang seorang gangster klaster yang mendapat rasa hormat usai menyelamatkan hidup bos mafia dalam sebuah perang geng jalanan. Meski istrinya harus meninggal dalam kejadian tersebut, penasaran dengan alur filmnya? Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Pria ini adalah anak buah dari seorang gangster yang sedang menjaga lahan parkir di wilayah kekuasaannya. Tiba-tiba datang seorang polisi untuk menegur sekaligus menilang para pemilik mobil itu. Karena ini merasa adalah tanggung jawabnya, sang ketua geng meminta waktu 1 menit kepada polisi untuk memindahkan mobil yang terparkir sembarangan. Bermodalkan kekuasaannya, satu siulan saja mobil yang tadinya terparkir tak beraturan ini sudah berhasil dipindahkan. Dan perkenalkanlah, gangster ini bernama Preman Cap Kaki 3. Suatu saat ketika sang ketua gangster yang bernama Cheng Di sedang makan malam bersama dengan istrinya yang bernama Cindy dan anaknya yang bernama Tai Hung, dan mereka tak lupa mengajak temannya yang bernama Ruby untuk ikut meramaikan makan malamnya. Ketika mereka sedang asyik-asyiknya makan dan ngegibah, tiba-tiba secara tidak sengaja ia melihat salah seorang bos mafia yang bernama Taize sedang berjalan tergesa-gesa dengan raut muka yang tegang dan panik. Ia pun bertanya-tanya, kenapa si bos mafia ini berjalan tergesa-gesa? Apakah karena dia kebelet berak atau sedang dikejar-kejar tagihan hutang oleh Bang Emok? Cheng Di dibuat penasaran dengan hal itu. Dengan rasa penasaran yang begitu kuat dalam sanubarinya, ia pun mengikuti dan membuntuti dengan mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Dan dar, dugaannya tidak meleset. Rupanya Taize sedang ditagih hutang oleh seorang rentenir yang bernama Songbo. Songbo meminta agar Taize segera melunasi hutangnya karena mau ia gunakan untuk modal nikah dengan Cekokom. Namun, Taize meminta waktu karena ia juga sudah jatuh tempo untuk membayar cicilan motornya. Belum lagi minyak goreng, beras, dan gas 3 kilogram juga sudah habis di dapurnya. Alhasil, Taize ini frustasi dengan keadaan dan malah memarahi si Songbo. Ini rada aneh, kenapa yang ngutang lebih galak daripada yang meminjamkan? Apakah ini sudah budaya turun-temurun di negara Konoha? Songbo yang merasa sudah naik vitamin ini membogem mentah si Taize beramai-ramai dengan para gengnya. Ia pun berkata, jika Taize kekeh tetap tidak mau membayar, maka nyawa dia akan menjadi taruhannya. Cheng Di yang menguping pembicaraan berinisiatif untuk membantu Taize yang nyawanya diprediksi tersisa kurang dari 10 menit lagi. Ia bersama geng Cap Kaki 3-nya menyerang dengan brutal pasukan si Songbo. Alhasil, baku hantam antar geng pun terjadi. Ketika Cheng Di sedang berlari berusaha menyelamatkan Taize, Songbo tidak sengaja menabrak istrinya yang menyebabkan ia mati di tempat. Cheng Di tidak terima dan menebas Songbo dengan brutalnya hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian setempat datang untuk melerai tawuran antar geng ini. Cheng Di pun ditahan dan dipenjara. Setelah 5 tahun lamanya ia mendekap di penjara, Ruby sang sahabat lamanya menyewa pengacara yang bernama Sandy untuk membebaskannya dari penjara. Ia pun dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karir Cheng Di setelah di penjara pun melesat. Ia diangkat menjadi rekan bisnis di perusahaan Taize, bos mafia yang dulu ia selamatkan. Tanggal bebasnya dari penjara bertepatan dengan tanggal ulang tahun anaknya. Ia segera menjemput anaknya Tai Hung pulang dari sekolah dan membawakannya ke tempat acara ulang tahun. Namun, tampaknya Tai Hung tidak merasa bahagia. Ia malah ingin segera pulang ke rumahnya. Tetapi sang ayah tidak bisa mengiyakan permintaan Tai Hung. Karena semenjak diangkat menjadi rekan bisnis Taize, sekarang pekerjaannya semakin banyak. Belum lagi, ia ditugaskan kembali untuk membunuh salah satu pesaing bisnis dari Taize yang bernama Si Bawang. Alhasil, buah hatinya dititipkan lagi kepada Ruby. Namanya juga anak-anak, kalau tidak saling hina nama orang tua, kurang seru rasanya. Hal itu pun dilakukan anak Taize. Ia mencoba menjahili Tai Hung dengan mengatakan bahwa bapaknya mirip dengan Justin Bieber. Tai Hung tidak terima karena ayahnya dihina seperti itu. Padahal, ia merasa bahwa ayahnya lebih mirip dengan kakek Sugiono. Karena terus diprovokasi, akhirnya mereka berkelahi dan saling pukul-memukul. Mereka berhasil dipisahkan oleh Taize
dan memukul Taihung sampai ia harus dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Chengdi bertemu dengan si Bawang, orang yang akan ia bunuh. Namun, Chengdi merasa ketakutan ketika bertemu dengan si Bawang dan para gengnya. Sangat aneh memang. Chengdi yang tadinya tidak takut dengan siapapun mendadak berubah 180 derajat. Beruntung kali ini geng Cap Kaki 3 datang dengan cepat membantu Chengdi yang akan dihajar oleh si Bawang dan para gengnya. Setelah berhasil dikalahkan oleh gengnya, kali ini giliran Chengdi untuk menghabisi si Bawang. Si Bawang pun berhasil dibunuh dan dikalahkan. Ketika malam tiba, mereka merayakan kembali kemenangannya. Taize bertemu dengan Ruby dan berniat mengajaknya untuk bersenang-senang. Mereka bersukaria dengan para wanitanya masing-masing. Namun, tidak dengan Chengdi. Kali ini, ia menjadi bahan gibahan para mafia ini karena mereka tadi sore melihat Chengdi merasa ketakutan ketika berhadapan dengan si Bawang. Mereka mengira bahwa Chengdi yang sekarang bukan seperti yang dulu lagi. Kali ini Chengdi benar-benar merasa kehilangan harga dirinya. Beruntung, ia mempunyai teman seperti Ruby yang setia menemaninya dalam keadaan apapun. Di tengah-tengah percakapan mereka, Ruby teringat bahwa tadi sore Taihung ditampar oleh Taize sehingga harus membawanya ke rumah sakit. Dan disinilah alasan kenapa Chengdi tidak memiliki keberanian seperti dulu. Rupanya, ia telah berjanji kepada anaknya bahwa ia tidak akan lagi masuk ke penjara untuk kedua kalinya. Kesuksesan Chengdi bersama Taize ini melesat begitu tajam. Perusahaan mereka mendapatkan proyek baru dengan memproduksi kaset PCD bajakan. Kali ini, Chengdi dipercaya sebagai penanggung jawab dari proyeknya. Kontraknya dibuat menggunakan bahasa alien, sehingga Chengdi tidak mengerti dan langsung menandatanginya saja. Chengdi dan Taiji bergegas berangkat ke pabrik di mana proyek PCD itu dibuat. Mereka mengawasi dan melihat sejauh mana proyeknya berjalan. Ketika sedang mengawasi para karyawannya, ia melihat salah satu karyawannya sedang menghisap sabu. Tanpa kompromi terlebih dahulu, ia langsung menghajar karyawannya yang sedang nge-fly itu. Setelah cukup lama melihat-lihat proyek, ia pun berniat pulang kembali ke rumahnya. Tanpa terduga, rupanya ada salah seorang intel yang memata-matai proyek PCD bajakannya. Terlebih, tadi kedapatan karyawan yang sedang menghisap sabu. Chengdi rupanya tidak bisa lepas dengan yang namanya perkelahian. Tepatnya, pada tanggal 7 Maret di tempat karaoke ia berkelahi kembali dengan Chow Taimen, sehingga ia harus menyelesaikan masalahnya di pengadilan. Kali ini, ia didampingi lagi oleh kuasa hukumnya, Sandy. Ia menjelaskan kronologi kenapa bisa berkelahi dengan si Chow Taimen. Chengdi mengatakan bahwa si Chow Taimen ini pepolontong dan pepelegeg, sehingga ia harus memberinya pelajaran. Dan kali ini, ia meminta tolong kepada Sandy untuk membantunya agar bisa lolos dari jeratan hukum nanti di pengadilan. Ia sedikit ruas lagi ketika melihat Sandy dijemput oleh intel yang tadi ia lihat di proyek. Ternyata sang intel tadi merupakan kekasihnya Sandy. Ia kemudian mendatangi sahabat lamanya dan curhat bahwa semakin kesini, masalahnya semakin kesana. Terlebih, ketika ia ditinggalkan oleh almarhumah istrinya, ia merasa bahwa hidupnya hampa dan tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Sahabatnya pun memberikan saran kenapa tidak menikahi saja Ruby, karena mereka melihat gerak-gerik Ruby selama ini terlihat sangat mencintainya. Ketika lagi seru-serunya ngegibah, tiba-tiba Taize datang sembari mabok tuak. Ia mengatakan bahwa malam ini ia akan bersenang-senang dengan si Ruby dan memintanya untuk tidak mengganggu dan ikut campur. Karena tadi Chengdi mendapat saran dari temannya, terpaksa ia harus menjaga Ruby. Karena tidak tega melihat Ruby ini ditampar di depan matanya, naluri lelaki sejati muncul dan mendebas Taize tanpa memperdulikan bahwa ia merupakan rekan bisnisnya. Ia menyuruh Ruby untuk segera pulang dari tempat itu. Taize marah besar atas apa yang dilakukannya. Ia tak menyangka Chengdi akan sebrutal itu. Chengdi ternyata harus diberi pelajaran. Ia pun memukulnya dengan botol miras sehingga Chengdi harus pulang dengan darah bercucuran di kepalanya. Ruby yang ia tadi suruh pulang terlebih dahulu sudah menunggu di rumahnya dengan penuh rasa khawatir. Setelah Chengdi datang, ia pun mengobati lukanya dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Chengdi mengajak Taihung dan Ruby untuk makan bersama di warteg. Ia sangat terkejut dan tak menyangka akan bertemu kembali dengan Songbo, orang yang 5 tahun ia tebas hingga masuk ke rumah sakit. Chengdi ruas tak menyangka ternyata ia masih hidup. Songbo datang untuk membalas dendam atas hal yang pernah dulu ia rasakan. Ia menebar shock terapi dengan mengatakan bahwa ia akan menyakiti orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian Chengdi datang kembali ke sahabat lamanya dan menceritakan bahwa tadi ia bertemu Songbo di restoran dan ia mengancam akan membunuhnya untuk balas dendam. Para sahabatnya merespon bahwa Songbo hanyalah menakut-nakutinya saja dan tidak usah memikirkan apa yang Songbo katakan.
Cheng Di kekeh bahwa Song Bo yang sekarang sudah jauh lebih menggila. Ia berniat akan memberitahu Paman Mei, ayah dari Taize, untuk meminta bantuan. Para sahabat sejatinya kembali menyarankan untuk tidak ke sana karena mereka sudah tahu bahwa Paman Mei akan membantu jika ada uang pelicin. Pada tanggal 19 Juni, hari persidangan Cheng Di dengan Chow Tai Men pun digelar. Ia ditemani oleh kuasa hukumnya Sandi dan menceritakan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Setelah hampir setengah hari mereka berdebat di persidangan, sidangnya pun dimenangkan oleh Cheng Di karena ia divonis tidak bersalah. Malam harinya ia mentraktir Sandi sebagai rasa terima kasih karena telah membantunya memenangkan persidangan. Sandi memuji bahwa Cheng Di sangat hebat dan berbakat dalam berdebat. Ia pun memberi saran kepada Cheng Di untuk menjadi supir angkot saja. Suasana yang tadinya penuh kegembiraan mendadak berubah mencekam ketika pacar dari Sandi yang merupakan seorang intel polisi ini datang dan ikut bergabung untuk makan malam. Cheng Di merasa risih dan tidak senang dengan kedatangan Mikhail. Mikhail pun sadar diri dan merasa bahwa kehadirannya hanya akan mengganggu kegembiraan mereka. Ia pun pergi kembali dengan alasan bahwa kantor polisi sedang memerlukan bantuannya. Makan malam pun terpaksa bubar. Ruby pulang dengan Tai Hung, sedangkan Cheng Di berniat akan mengantarkan Sandi pulang terlebih dahulu. Ketika hendak menaiki mobil Pajero Sportnya, tiba-tiba ada truk yang menabrak mobil mereka. Ternyata truk ini dikendarai oleh Song Bo, musuh. Ia terpaksa merampas motor ojek driver yang berada di dekatnya dan mengantarkan Sandi pulang dengan selamat sampai depan gang rumahnya. Setelah sampai ke rumah, Mikhail pacarnya datang apel sambil membawakan martabak kesukaannya. Ia mencoba membicarakan hal penting dan meminta Sandi untuk tidak berurusan lagi dengan Cheng Di karena Mikhail mendapatkan informasi bahwa Song Bo musuhnya berniat akan menghabisi Cheng Di. Sandi pun menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya. Tidak hanya itu saja, Mikhail pun mengatakan bahwa ia telah memata-matai Cheng Di selama 7 bulan dan menyangka bahwa proyek BCD yang Cheng Di dan Taize ini jalankan adalah pusat distribusi sabu terbesar di Hong Kong. Mikhail sedang mencari bukti yang kuat atas kasus ini, dan ketika ia berhasil mendapatkan bukti itu, ia akan mencebloskan Cheng Di beserta semua orang yang terlibat ke penjara selama 20 tahun. Sedangkan setelah kejadian tadi, Cheng Di mencoba mendatangi Paman Mei untuk meminta bantuan menyelamatkannya dari keganasan Song Bo yang akan balas dendam dan membunuhnya. Namun, bukan bantuan yang ia dapat, malah perkataan yang menyakitkan hatinya. Paman Mei merasa bahwa ini bukan masalahnya, karena ini merupakan ajas balas dendam pribadi. Jadi, Paman Mei menjawab, silakan urus saja urusanmu sendiri dan ia tidak akan ikut campur dalam hal ini. Sandi dan Cheng Di kembali bertemu untuk membahas apakah benar yang dikatakan Mikhail tentang proyek PCD yang mereka jalankan adalah sebuah proyek penyebar sabu. Cheng Di menjawab bahwa ia tidak tahu tentang proyek sabu itu. Yang ia jalankan hanyalah proyek PCD dan ia hanya berperan sebagai penanggung jawabnya saja. Cheng Di tersadar dan merasa bahwa Taize telah menjebak dan menipunya dengan membuat kontrak dengan bahasa alien yang tidak ia mengerti. Cheng Di pun penasaran. Dan malam harinya, ia datang ke tempat proyek PCD itu dibuat tanpa sepengetahuan Taize untuk memastikan apakah benar proyek yang tadinya membuat PCD kini berubah menjadi proyek distribusi sabu. Ketika hendak melihat proyeknya, ia dilarang oleh karyawannya karena telah diperintahkan oleh Taize. Cheng Di dan gengnya pun mengobrak-abrik pabriknya dan dugaannya pun benar. Terdapat beberapa kilogram sabu yang siap untuk diedarkan. Kedatangan Cheng Di proyeknya itu rupanya diketahui oleh anggota Bareskrim. Mereka ditugaskan untuk menggerebek tempat pembuatan proyek sabu itu. Sebelum para anggota Bareskrim ini datang, Cheng Di sudah berhasil meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Ketika di perjalanan untuk melarikan diri, ia menerima telepon dari Song Bo bahwa ia telah berada di rumahnya dan sedang menyekap Tai Hung beserta Ruby. Ia meminta Cheng Di untuk datang sebelum jam 10, karena kalau lebih dari itu, maka Tai Hung dan Ruby tidak akan selamat. Cheng Di segera berbalik arah dan memacu kuda besinya lebih kencang supaya datang tepat pukul 10 agar Tai Hung dan Ruby bisa segera diselamatkan. Sial sekali nasibnya. Ketika sedang terburu-buru, ia dipukul oleh Mikhail hingga tak sadarkan diri. Cheng Di pun berhasil ditangkap. Dan hal mengenaskan pun terjadi kepada Tai Hung dan Ruby. Tai Hung dicolok matanya sedangkan temannya Ruby dicekik dan dibanting-banting serta dijadikan budak hawa nafsu dari Song Bo dan rekan-rekannya. Cheng Di mengetahui hal tersebut setelah pihak kepolisian memberitahu apa yang terjadi semalam di rumahnya. Pihak kepolisian menyesal karena telah menangkapnya. Cheng Di pun marah sejadi-jadinya dan berusaha ditenangkan oleh Sandi. Sandi berjanji bahwa akan membantu membebaskannya kembali.
Akhirnya Chengdi pun terbebas dari penjara dengan bersyarat. Ia segera bergegas untuk melihat Ruby dan anaknya yang sedang berada di rumah sakit. Namun, kali ini ia diawasi oleh pihak kepolisian karena ditakutkan ia akan kabur. Sesampai di rumah sakit, ia bertemu dengan Ruby dalam keadaan sudah membaik. Ia tertatih lesu melihat anaknya terbaring di kasur rumah sakit dan tak bisa melihat indahnya dunia. Ia mencoba menenangkan Taihung bahwa ia tidak akan masuk penjara dan berjanji akan menemaninya sampai kapanpun. Lama-kelamaan ia merasa tidak nyaman karena selalu diikuti oleh kedua polisi brengsek. Akhirnya ia mencoba kabur ke rumah Sandi karena ia tak punya lagi rumah untuk bersembunyi selain di rumah Sandi. Mikhail datang untuk menanyakan apakah Chengdi berada di rumahnya. Kali ini Sandi menyelamatkan Chengdi dengan tidak mengizinkan Mikhail untuk masuk dan mengecek rumahnya. Ia berdalih bahwa ia sedang kelelahan dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kali ini Chengdi mencoba lagi mendatangi rumah Taizhe untuk meminta bantuan menyelamatkannya dari ancaman Songbo. Lagi-lagi Taizhe menjawab bahwa ini adalah masalah dendam pribadi dan ia tidak mau membantunya. Taizhe memberi syarat ia bersedia membantu asalkan Ruby mau menemaninya satu malam saja untuk bersenang-senang. Dan dengan terpaksa, Ruby mengiyakan permintaan Taizhe demi keselamatan Chengdi. Setelah itu, Chengdi dijaga ketat oleh anak buah Taizhe. Di sisi lain, mata-mata dari Songbo melihat kejadian itu dan langsung melaporkannya. Dalam perjalanan Taiji dan Ruby yang akan check-in di sebuah hotel bernama Oyo, anak buah dari Songbo menangkap Taiji karena ia sedang tidak bersama dengan bodyguardnya. Beruntung Ruby tidak ditangkap. Setelah itu, Taiji disekap seperti tawanan perang yang sedang diinterogasi dan menanyakan di mana keberadaan Chengdi. Songbo meminta ia untuk menelpon Chengdi menggunakan teleponnya. Setelah mendapatkan info di mana keberadaan Chengdi, Taiji pun langsung dibunuh oleh Songbo. Paman Mei yang merupakan ayah dari Taiji sangat marah ketika mengetahui anaknya meninggal karena dibunuh. Ia melakukan berbagai cara untuk bisa membalaskan dendam kepada Songbo. Ia tidak terima dan menyewa beberapa gangster serta rela membayar berapapun asalkan jasad dari Songbo berhasil dibawa ke hadapannya. Songbo pun dicari dan diteror oleh beberapa gangster yang telah disewa oleh Paman Mei. Ketika keberadaan Songbo sudah diketahui, dengan ganasnya para gangster ini menyerang, tapi Songbo berhasil kabur dan bersembunyi. Persembunyian itu diketahui oleh Chengdi dan mereka bertarung kembali. Pertarungan dimenangkan oleh Chengdi dengan menebas Songbo sebanyak 3 kali sebagai balasan karena telah menyakiti anaknya, telah menyakiti Ruby, dan telah menghilangkan nyawa istrinya. Setelah Songbo berhasil dibunuh, tiba-tiba ada seorang mata-mata polisi yang melihat. Chengdi pun memukulnya hingga otak yang tadinya berada di kepala sekarang pindah ke lutut. Beruntung karena di tempat kejadian itu tidak terdapat CCTV, sehingga suatu saat nanti ketika berada di pengadilan, ia tidak bisa beralasan kalau CCTV-nya rusak dan tersambar petir. Setelah kejadian itu, Chengdi datang kembali ke rumah Sandi untuk mengobati luka yang ia dapat saat bertarung dengan Songbo. Chengdi juga memberitahu bahwa setelah kasus ini selesai, ia akan pergi dari negaranya dan menuju ke tempat yang belum pernah ia datangi. Sandi pun bersedia membantu membersihkan kembali namanya. Kemudian, Chengdi datang ke kantor polisi. Namun, kali ini ia datang bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk melaporkan bahwa pabrik PCD yang Mikhail duga ini bukanlah perbuatannya, dan menyebut bahwa Paman Mei lah dalang dari semua proyek sabu itu. Lantas para reskrim kriminal Serse ini menggerebek rumah Paman Mei dan menemukan barang bukti berupa minuman keras dan 1 kilogram sabu. Paman Mei pun diminta untuk datang ke kantor polisi untuk diperiksa, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Paman Mei bersalah, serta dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Dugaan yang selama ini Mikhail layangkan kepada Chengdi pun tidak benar adanya, sehingga Mikhail harus mendatangi Sandi dan memintanya untuk mundur dan tidak lagi membantu Chengdi karena Mikhail tidak mau berhadapan dengan pacarnya sendiri nanti di pengadilan. Namun karena Sandi telah berjanji kepada Chengdi untuk mengembalikan nama baiknya, ia pun terpaksa akan tetap melawan Mikhail di pengadilan. Dan hari yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Persidangan sebentar lagi akan dimulai. Ruby berpesan kepada Sandi untuk melakukan yang terbaik, karena Ruby mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Chengdi dan tidak rela jika Chengdi harus dipenjara. Sandi pun merasa shock dan patah hati mendengar ucapan itu. Rupanya bukan ia saja yang menyukai Chengdi. Setelah mengetahui hal tersebut, Sandi mengundurkan diri menjadi kuasa hukum Chengdi karena ia merasa telah dibohongi oleh kliennya sendiri. Sidang pun batal digelar dan akan dimulai lagi pada tanggal 10 Juni. Dan tepat pada tanggal 10 Juni pukul 10, sidang pun dimulai dan kuasa hukum Chengdi digantikan oleh Dadang Gerempag.
Cheng Di merasa sebentar lagi akan kalah dalam sidang ini karena ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk mempertahankan dirinya. Tapi kuasa hukum Cheng Di ini meminta satu lagi permintaan untuk mengajukan satu saksi terakhir. Tidak terpikirkan sebelumnya bahwa yang akan menjadi saksi di sini adalah Sandi, yang dulunya adalah pengacaranya. Sandi memberikan kesaksian bahwa Cheng Di tidak bersalah atas gugatan yang telah dilemparkan Mikhail kepadanya. Kemudian para hakim berdiskusi dan mengatakan bahwa Cheng Di divonis tidak bersalah dan ia pun memenangkan persidangan kali ini. Setelah selesai membantu Cheng Di memenangkan persidangan ini, Sandi akan segera pergi ke luar negeri berusaha untuk tidak melihat lagi Cheng Di karena merasa tugasnya sudah selesai. Sebelum kepergian Sandi, Cheng Di berusaha untuk mengungkapkan perasaannya, namun karena terlanjur kecewa dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersama, Sandi kekeh untuk meninggalkan Cheng Di dan tidak akan pernah menghiraukannya lagi. Ia berjalan pergi menjauh dari Cheng Di. Tak disangka Cheng Di pun dibunuh oleh orang tak dikenal. Ia pun mati dengan mengenaskan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya Anajio mengucapkan sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.